Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aam dan selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil dari materi kita. Saskia, boleh minta tolong untuk share screen? Baik, jadi dari kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang keefektifan program makan bergizi gratis atau MBG dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA. Boleh di next slide? Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dari anggota kelompok ada saya sendiri, Naila Ikrimah, kemudian ada Naila Hanani Suri, Saskia Nuraziza Sulistiono, Zumratun Neliana, dan Nurul Latifah Hadi. Baik, yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan lewat pemenuhan gizi siswa. Asupan makanan bergizi bisa membantu siswa untuk lebih fokus, semangat, dan punya daya ingat lebih baik selama belajar. Karena itu, penelitian ini berfokus untuk melihat seberapa efektif program MBG dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA, khususnya di jenjang yang butuh fokus dan kesiapan akademik tinggi. Jadi dari bagian pendahuluan ini bisa kita lihat kalau fokus utamanya itu ada di program Makan Bergizi atau MBG sebagai salah satunya bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan lewat pemenuhan gizi siswa tadi. Nah, makanya makanan bergizi ini penting banget karena kita bisa membantu siswa lebih fokus, semangat, dan punya daya ingat lebih baik waktu belajarnya. Nah, makanya penelitian ini difokuskan untuk melihat seberapa efektif program MBG ini dalam meningkatkan konsentrasi belajar, khususnya di tingkat SMA yang butuh kefokusan yang lebih tinggi. Boleh di next slide? Selanjutnya ada latar belakang. Gizi seimbang berperan penting dalam mendukung perkembangan kognitif dan kemampuan belajar siswa. Asupan gizi yang cukup meningkatkan konsentrasi, fokus, dan prestasi akademik. Kekurangan gizi seperti anemia dan malnutrisi dapat menghambat fungsi kognitif dan menurunkan fokus belajar. Diperlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah untuk memastikan asupan gizi anak terpenuhi. Pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG untuk meningkatkan status gizi anak sekolah. Jadi kalau dari latar belakangnya ini, gizi seimbang tadi punya peran besar ya dalam perkembangan kognitif dan kemampuan belajar siswa. Anak yang kekurangan gizi itu kayak tadi anemia atau malnutrisi, cenderung susah untuk fokus dan gampang capek kalau belajar. Jadi makanya dibutuhkan untuk kerjasama antara sekolah, orang tua, dan pemerintah buat pastiin kebutuhan gizi anak itu terpenuhi. Nah, karena itu pemerintah bikin program MBG tadi atau makanan bergizi gratis, biar bisa meningkatkan status gizi siswa yang diharapkan berdampak positif ke konsentrasi belajarnya dan hasil belajar mereka itu di sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada rumusan dari penelitian ini. Jadi kelompok kami ingin meneliti, jadi rumusan dari masalah penelitian ini adalah apakah program makanan bergizi gratis atau MBG efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA, bagaimana pengaruh program makanan bergizi gratis atau MBG terhadap tingkat fokus siswa saat proses pembelajaran berlangsung, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program MBG di SMA. Untuk tujuannya adalah ingin mengetahui keefektifan program makan bergizi gratis dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA, menganalisis pengaruh program makan bergizi gratis terhadap kemampuan fokus siswa dalam proses belajar, dan juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program MBG di SMA. Boleh di next. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan ilmiah terkait hubungan antara pemenuhan gizi dan peningkatan konsentrasi belajar siswa di tingkat SMA sebagai bahan evaluasi efektivitas program MBG, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya makan bergizi bagi konsentrasi belajar. Nah, untuk di penelitian, jadi penelitian sebelumnya itu lebih banyak fokusnya hanya pada tingkat sekolah dasar, sehingga belum banyak penelitian yang menelaah dampaknya pada siswa tingkat SMA yang memiliki kebutuhan energi dan pola belajar yang berbeda. Untuk urgensinya, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena pelaksanaan MBG ini tuh didasarkan dari tingginya angka
nutrisi dan juga kekurangan gizi pada anak di Indonesia. Jadi program MBG ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kekurangan gizi tersebut melalui asupan gizi yang seimbang di lingkungan sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah atas, fokus pelaksanaan program lebih diarahkan pada peningkatan konsentrasi serta fokus anak. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang seperti dimention sebelumnya oleh teman saya, yaitu program makan bergizi gratis. Nah, MBG ini itu diusung oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan sasaran utamanya ini adalah anak-anak, pelajar, dan ibu hamil. Boleh di next. Selanjutnya ada hubungan gizi dengan fungsi kognitif dan konsentrasi. Menurut UNESCO, kecukupan gizi pada anak sekolah adalah salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Nah, asupan gizi yang seimbang dapat meningkatkan fungsi daya pikir, stamina, serta ketahanan belajar siswa. Eh, Dalam teori hierarki kebutuhan dari Maslow, yaitu tahap kebutuhan fisiologis, termasuk makanan sebagai dasar dari seluruh hierarki kebutuhan manusia. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, individu dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya seperti rasa aman, harga diri, dan aktualisasi diri dalam konteks belajar. Lanjut. Nah, kemudian ini ada bukti empiris penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Hundi et al. Dalam Komarua et al. 2025 menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis di sekolah meningkatkan kehadiran siswa hingga 9% dan capaian akademik. Nah, menurut penelitian Yelvianti 2025, makan bergizi gratis memiliki dampak pada pendidikan dengan meningkatkan kehadiran siswa sebesar 12% dan meningkatkan konsentrasi belajar sebesar 15%. Nah, penelitian yang ketiga itu dilakukan oleh Masita dan lainnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan semangat, fokus, kedisiplinan belajar, kehadiran, dan nilai akademik karena mereka lebih berkonsentrasi dan lebih bersemangat. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian keefektifan program makan bergizi gratis atau MBG dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA itu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang berfokus pada pemahaman konseptual dan komprehensif yang didasarkan pada penelitian sebelumnya. Nah, data penelitian ini merupakan data sekunder karena data tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui penelitian-penelitian yang terdahulu. Selain itu, data yang diperoleh merupakan jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholar dan website publikasi jurnal ilmiah dengan rentang waktu terbitnya itu tahun 2018 sampai 2025 untuk menjamin aktualitasnya. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis, yaitu analisis isi maksudnya, atau konten analisis, karena teknik ini tuh memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyintesis temuan-temuan dari berbagai jurnal secara sistematis dan objektif guna menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif. Baik, berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalah penyampaian, salah kata. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.